Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta sebut Liverpool hanya menang beruntung. Diogo Jota menjadi bintang kemenangan Liverpool di markas Arsenal. Dirinya sukses mencetak 2 gol sekaligus. Hasil ini pun membuat Arsenal harus melupakan partai final Carabao Cup. Mereka kalah dengan agregat 2-0 setelah bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Mikel Arteta kecewa berat dengan kekalahan ini. Dia menganggap timnya punya peluang untuk mengalahkan Liverpool dan melaju ke final. Ini sangat mengecewakan, karena jelas ketika Anda hampir ke final, tinggal 1 pertandingan saja, Anda memiliki tingkat kegembiraan dan Anda benar-benar menantikannya. Kata Arteta di situs resmi klub, kami melakukan semua yang kami bisa untuk mengeluarkan tim yang kompetitif. Tambahnya, Arteta menilai para pemain Liverpool beruntung karena piawai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Terbukti, Diogo Jota 2 kali mengoyak gawang Ramsdale. Pertama kali mereka melewati garis tengah kami, mereka mencetak gol dengan sedikit keberuntungan. Ujar Arteta. Itu mengubah pertandingan dan untuk kedua kalinya, ya, kami memberikan bola di area berbahaya setelah baru saja merebut kembali bola. Tutup Arteta. Arsenal bersedia beri gaji tinggi untuk Vlahovic. Vlahovic merupakan salah satu talenta muda di Eropa yang sedang menjalani penampilan impresif bersama La Viola. Dengan pemain berusia 21 tahun itu mencetak 17 gol dalam 21 pertandingan Serie A musim ini. Akibatnya Arsenal perlu membayar 88 juta pound sterling demi mendapatkan Vlahovic sebagai harga yang tampaknya bisa mereka sanggupi. Menurut La Nazione, Arsenal bersedia menawari Vlahovic gaji fantastis senilai 308.000 pound sterling per pekan. Ia membuat dirinya menjadi pemain dengan bayaran termahal kedua di klub London itu. Besaran gaji itu bisa membuat Vlahovic mendekati angka yang diterima Aubameyang, yakni sebesar 350.000 pound sterling per pekannya. Pada musim ini secara keseluruhan, Vlahovic mencetak 20 gol dari 23 penampilan untuk Fiorentina di berbagai ajang kompetisi. Catatan itu berpotensi jauh lebih unggul dari performanya pada musim lalu, dengan 21 gol dari 40 pertandingan di semua kompetisi. Arteta akan benahi disiplin pemain Arsenal. Mikel Arteta buka suara soal kartu merah yang diterima Thomas Partey dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup melawan Liverpool kemarin. Menurutnya, kartu merah tersebut sangat merugikan timnya. Ini adalah kerugian besar dan kami harus belajar dari itu. Kami telah memainkan 3 pertandingan terakhir dengan 10 pemain dan melawan tim papan atas. Anda tidak bisa melakukan itu karena kami benar-benar terbuka. Ujar Arteta di situs resmi klub. Pada leg pertama di markas Liverpool, Arsenal juga bermain dengan 10 pemain setelah Granit Xhaka mendapat kartu merah. Arteta ingin membenahi masalah disiplin timnya. Itu terjadi karena alasan yang berbeda. Kami harus mengatasi hal itu sepenuhnya. Lanjutnya, kami ingin kompetitif, kami ingin memenangkan pertandingan dan memiliki urutan pertandingan yang bagus lagi. Kami harus bertahan dengan 11 pemain. Tutup Arteta. Arteta beri kabar terbaru soal kondisi Aubameyang. Aubameyang dinyatakan positif COVID-19 pada saat kedatangannya ke turnamen Piala Afrika di Kamerun dan melewatkan laga pembuka grup C bersama Gabon melawan Komoro dan Maroko. Ia pun akhirnya kembali ke Inggris tanpa bermain 1 menit pun. Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Aubameyang sedang menjalani pemeriksaan medis di Arsenal setelah penyerang Gabon tersebut terpaksa kembali dari Piala Afrika lebih awal. Dia di London dan sekarang dia akan melalui beberapa pemeriksaan karena kami belum mendapat kejelasan dari tim nasional Gabon tentang alasan mengapa dia kembali, ujar Arteta dalam konferensi pers. Jelas, itu adalah kewajiban kami untuk memastikan bahwa secara medis pemain aman. Dia dalam kondisi baik dan tidak ada masalah yang terkait dengan itu.
dan mencoba menghindari. Sejauh ini, secara historis, semua yang telah kami lakukan dengan pemain, dia tidak pernah memiliki masalah itu. Tambahnya. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Gabon juga telah mengklaim bahwa striker berusia 32 tahun itu telah didiagnosis dengan cardiac lesions, yakni penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Tambah jumlah pemain, Arsenal pulangkan 2 pemain mudanya. The Gunners panen kritik selama seminggu terakhir usai pertandingan Derby London Utara mereka dengan Tottenham ditunda, lantaran kekurangan pemain yang tersedia di skuad Mikel Arteta. Akhirnya, Arsenal meningkatkan jumlah pasukan mereka pekan ini dengan memanggil kembali pemain muda mereka, yakni Tyreece John-Jules dan Miguel Aziz dari klub pinjaman mereka di Blackpool dan Portsmouth. Penyerang berusia 20 tahun, John-Jules membuat 12 penampilan untuk Blackpool musim 2021-2022 ini. Namun, ia tak lagi tampil di Championship sejak Oktober kemarin. Sementara Miguel Aziz telah menghabiskan paruh pertama musim di League One bersama Portsmouth. Dirinya telah membuat 8 penampilan untuk klub tersebut. Arsenal diketahui tengah berupaya untuk menambah skuad mereka pada bursa Januari ini. Mereka masih berharap untuk bisa menyelesaikan transfer Arthur Melo dengan status pinjaman hingga akhir musim. Arsenal ajukan tawaran untuk kiper New England Revolution. Arsenal nampak akan menjadi salah satu klub yang akan aktif dalam beberapa periode transfer mendatang. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu dikaitkan dengan berbagai pemain untuk memperkuat skuad mereka. Kegagalan dalam ajang Piala Liga akibat permasalahan ini semakin mendesak pihak klub. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu bagian yang ingin diperhatikan oleh Mikel Arteta. Aaron Ramsdale didatangkan pada bursa transfer musim panas lalu sebagai rekrutmen yang mengejutkan. Namun, ia mampu merebut posisi penjaga gawang utama dari Berleno. Menurut laporan dari Sky Sports, Arsenal saat ini merencanakan rekrutmen Matt Turner dari New England Revolution. Kiper yang berasal dari Amerika Serikat itu berusia 27 tahun. The Gunners disebut mengajukan tawaran senilai 5 juta pound sterling untuk mendatangkannya ke Emirates Stadium. Turner sendiri terpilih menjadi kiper terbaik di MLS pada 2021 dan bersaing dengan Zach Steffen dari Manchester City untuk memperebutkan posisi kiper utama di Timnas Amerika Serikat. Sejak masuk ke skuad Timnas Amerika Serikat pada Juli 2021, Turner mampu mencatatkan 7 penampilan di tingkat internasional. Faktor tersebut membuatnya mampu bersaing ketat dengan Steffen untuk mendapatkan status sebagai kiper inti di negaranya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!